Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami' man itaba'adinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyamah, wa nakhusu khususan minhum ila hadratu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Allah. Kita melanjutkan ayat ke-19 dari surat Ali Imran ya. Wa ma'adzalika, dan bersama dengan hal tersebut, yaitu kalangan ahli kitab yang sudah mengetahui bahwa akan muncul nabi akhir zaman. Mereka tahu karena di dalam kitab suci mereka itu disebutkan. Tidak ada satupun kitab suci sebelum Al-Quran yang tidak menyebutkan akan lahirnya seorang nabi terakhir, Khatamun Nabiyyin. Semua kitab suci itu telah mengabarkan tentang akan lahirnya penutup para nabi itu. Wa ma'dzalika, dan bersama dengan hal tersebut, yaitu mengetahuinya mereka bahwa akan ada nabi akhir zaman, yungkiruna, ingkar itu mereka hu kepada itu nabi, baghyan, secara berbuat zalim, hasadan, dengki, thabitan, yang tetap, bainahum, di antara mereka, nasyian, yang muncul, min talabir riasa, dari adanya memburu kekuasaan, wal istikbar, dan bersikap sombong, wal utuwi, dan melampaui batas, wal israr, dan menetapi adanya kemungkaran. Wa man, adapun orang yakfur, ialah kufur itu orang, bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bi amsali hadzal abatil, dengan adanya
kebatilan seumpama ini al-mumawwaha yang dikamuflase yujazi akan membalas Allah Ta'ala terhadap mereka ala kullin atas masing-masing minha dari itu abatil bila fauti syai'in dengan tanpa terlepas sedikit pun. Di mereka itu menentang, mereka itu ingkar, mereka itu dengki terhadap adanya sumber kebaikan yang sesungguhnya merupakan sumber kebahagiaan mereka. Jadi ada orang-orang yang justru menentang sumber kebahagiaannya. Nah, itu kan sesungguhnya tindakan yang tidak masuk akal itu. Misal ya, di dalam hidup ini ada orang-orang yang memiliki sumber rezeki. Katakanlah biar konkret rezeki materi, lebih konkret lagi uang gitu lah. Nah, ini kok kemudian melakukan pengingkaran, melakukan penghasutan, kedengkian kepada sumber rezekinya sendiri itu loh. Ini kan tindakan bodoh itu. Tindakan bodoh. Orang misalnya ya punya usaha dagangan pecel lele, bebek goreng dan lain semacamnya. Loh, di tempat usahanya itu ditaruh kotoran manusia. Di tempat usahanya ditaruh bangkai, kan mematikan usahanya sendiri. Nah, untuk apa berusaha kalau begitu? Kan gitu. Mematikan usahanya sendiri. Jadi sumber rezekinya itu dimampatkan. Sumber rezekinya itu dimampatkan. Nah, itu berarti merupakan tindakan yang sesungguhnya sama sekali tidak rasional, tidak masuk akal. Itu rokokmu itu nyegrok ya. Jangan yang nyegrok-nyegrok tapi yang iya tetap nyegrok lah. Wah. Entah rokok yang mana ya. Jadi tindakan mereka itu merugikan diri mereka sendiri. Itu yang disebut dengan zalimun li nafsih. Jadi ada orang yang menganiaya dirinya sendiri. Itu kebalikan dari orang yang membahagiakan dirinya sendiri. Yang pertama itu yang menganiaya dirinya sendiri itu termasuk orang bodoh. Dan yang membahagiakan dirinya sendiri cerdas. Betapa jauh jarak antara cerdas dan bodoh itu. Nah, pengikut-pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang cerdas. Cerdas, sebab apa? Hidupnya dipakai untuk menghimpun kebahagiaan. Dihimpun kebahagiaan itu loh. Keselamatan, ketentraman, dihimpun. Itu cerdas. Nah, kebalikannya, orang-orang yang ingkar ini justru menutup jalan bagi kebahagiaannya sendiri. Itulah sebabnya disebut orang-orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Nah, adanya kezaliman kepada diri sendiri, adanya keingkaran dan kedengkian itu min talabir riasah, semata-mata karena mereka itu memburu kekuasaan. Jadi hasrat dan nafsu kepada kekuasaan bisa menjadikan akal seseorang itu mampet. Makanya adanya nafsu terhadap kekuasaan itu bisa menghalalkan segala cara itu. Coba kita lihat itu panggung politik itu. Betapa seringkali gaduh dan akal sehat senantiasa terpasung di situ. Jadi orang itu berani membuang akal sehatnya demi memburu kekuasaan. Padahal akal sehat itu karunia yang sangat besar sebenarnya. Sampai Nabi kita itu bersabda bahwa agama ini adalah akal. Akal yang sehat itu loh. Jadi akal sehatnya itu dimampetkan, dikelamkan demi memburu kekuasaan. Berarti dengan demikian kekuasaan itu adalah impian yang sudah membutakan banyak orang. Jadi kalau Nabi itu bersabda ya, jangan pilih orang-orang yang minta dipilih.
Wah sekarang nggak ada yang tidak minta dipilih. Minta semua. Kecuali ketuanya takmir masjid, nggak ada yang minta dipilih. Mau jenengan mawon, mau jenengan mawon. Nggak ada yang minta dipilih, nggak ada. Kecuali kalau takmir masjidnya digaji 10 juta sebulan, di depan yang minta pilih. Aku dipilih aku. Jadi karena itu pakai trik-trik, sering datang ke masjid, adzan di awal waktu. Kalau perlu sebelum waktunya adzan sudah adzan. Kenapa ada bayarannya? Kalau nggak ada bayarnya, jenengan mawon. Nggak minta dipilih kalau itu. Atau seperti katakanlah seperti ketua RT itu nggak ada yang minta dipilih itu, karena nggak ada bayarannya, nggak ada bayarannya. Ya sedikit naik mungkin gengsi sosialnya ya, tapi nggak ada bayarannya juga. Karena itu banyak yang moh juga. Jadi yang menerima itu ya karena memang tidak punya pekerjaan lain, ya udah lumayan ada pekerjaan itu. Wal istikbar, kenapa mereka itu dengki, mereka hasud, mereka tidak mau menerima kebenaran karena mereka disumpal oleh adanya kesombongan. Jadi kesombongan itu bisa menyumbat adanya kebenaran. Dan kesombongan itu lahir dari apa? Lahir dari adanya hati yang angkuh. Sombong orang. Ada ya, pernah terjadi tindakan aneh itu ya, di atas bis. Ada dua orang sedang ngobrol. Ngobrol tentang adanya kemenangan di dalam bertikai dengan orang lain. Dua orang itu ngobrol. Nah, duduk di belakangnya, tidak di belakangnya persis tapi agak ke belakang, ada seseorang. Ketika orang yang di belakangnya ini mendengarkan obrolan dua orang di depannya tentang adanya kemenangan, yang satu orang ini bangkit, kalau dengan saya gimana? Jadi langsung nanggapi itu loh. Untungnya apa coba? Untungnya apa? Jadi dia mungkin hatinya itu merasa gatal ya. Ada orang yang omongannya tinggi, dia ingin menandingi juga. Ingin menandingi juga. Nah, itu menjadi lebih tidak masuk akal lagi itu. Apa keuntungannya kan itu? Jadi kesombongan itu betul-betul menjadi sumbat bagi seseorang untuk menerima kebenaran. Untuk menerima kebenaran. Entah kesombongan mungkin karena umurnya lebih tua, entah mungkin kesombongan itu karena merasa dirinya lebih cerdas dan lain semacamnya. Nah, itu berbahaya itu. Kesombongan-kesombongan itu. Jalan kebenaran menjadi tidak lapang ketika orang itu menghadapi kebenaran dengan adanya kesombongan, wal orto, dan melampaui batas. Jadi orang-orang yang dengan keserakannya melampaui batas dalam kehidupan, orang itu juga berpotensi untuk menolak keburukan, untuk menolak kebenaran. Berpotensi menolak kebenaran. Jadi melampaui batas. Terus wal israr, menetapi adanya dosa-dosa dan pengingkaran, terus saja tekun di bidang dosa-dosa dan pengingkaran, itu juga akan menjadikan orang tersebut menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Jadi kebenaran itu walaupun sesungguhnya secara hakikat merupakan cahaya, tidak otomatis diterima. Jadi banyak orang-orang yang cinta kepada kekelaman ternyata. Jadi ditawarkan cahaya yang jelas-jelas menguntungkan, ditolak. Aku senang kegelapan katanya. Nah, di dalam kehidupan nyata itu mirip seperti kelelawar. Jadi sembunyi ketika siang terang benderang dan bangun ketika malam kelam itu sudah mulai menyeliputi keadaan. Di dalam kitabnya Syekh Fardin Attar itu ada kisah tentang kelelawar yang angkuh itu ya. Kelelawar itu terbang di malam hari setinggi-tingginya. Kemudian kelelawar itu bilang, di mana? Kata cerita orang-orang ada matahari. Di mana mataharinya? Oh, mungkin aku sudah terbang kelewat tinggi melampaui matahari. Padahal ketika matahari menawarkan dirinya, menawarkan cahayanya, masuk ke balik kegelapan kelelawar itu. Nah, itu perumpamaan dari orang-orang yang tidak mau cahaya petunjuk.
Karena itu hidupnya bersekongkol dengan kegelapan. Padahal sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah memberikan cahaya itu berpendar-pendar di mana-mana, cahaya kebenaran itu. Makanya sebenarnya ya, kegelapan itu tidak ada kecuali orang memunggungi cahaya, mengingkari cahaya. Kalau orang tidak mengingkari cahaya, pasti terkena cahaya. Wong seluruh alam semesta ini kebak dengan cahaya Kanjeng Nabi. Nurul Mustafa mala'al akwan. Cahaya Nabi terpilih memenuhi alam semesta. Penuh alam semesta itu. Cuman kalau orang memunggungi cahaya, mengingkari cahaya, otomatis yang didapatkan oleh orang itu adalah kegelapan. Jadi betapa pentingnya kita untuk senantiasa lapang hati menerima datangnya kebaikan, kebenaran dari manapun hadirnya datangnya kebaikan itu, dari siapapun. Apakah dari orang alim atau orang tidak alim, ambil kalau itu kebenaran. Dari siapapun, bahkan dari adanya suasana, dari adanya cuaca, dari adanya pergantian musim, dari adanya tumbuhan dan lain semacamnya, ambil. Coba ya kalau kita mengamati dunia tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan. Terutama di tempat yang tumbuh-tumbuhannya itu banyak. Nah, di situ itu pantangan bentrok loh. Misalnya ada cabang melintang begini, di bawahnya ini ada pohon. Itu nyari tempat yang selah itu sini ini. Enggak nabrak ini. Itu kan berarti apa? Itu kehidupan harmonis itu loh. Kehidupan harmonis. Tumbuh-tumbuhan saja tahu kehidupan yang harmonis seperti apa. Masa kita yang memiliki akal kok tidak bisa damai, tidak bisa harmonis kan gitu. Itu belajar dari tumbuh-tumbuhan. Jadi dari apa saja itu kita bisa belajar. Jangan kemudian kita sepelekan hanya karena orang itu umurnya lebih muda dari kita. Jangan kita sepelekan hanya karena orang itu tidak pernah mondok dan lain semacamnya. Jangan sepelekan. Setiap orang itu bisa dijadikan jalan oleh Allah Ta'ala bagi datangnya kebenaran yang bisa kita ambil manfaatnya, kita ambil faidahnya. Setiap orang bisa begitu. Nah, wa may yakfur bi ayatillah ya. Orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah itu kan identik dengan orang yang mengingkari cahaya. Nah, akibat dari mengingkari cahaya itu maka tersaruk-saruk atau akan menabrak-nabrak langkahnya itu loh. Nah, adanya balasan dari Allah Ta'ala itu sesungguhnya karena mereka memilih kegelapan dan dengan demikian memilih jalan yang tersaruk-saruk, memilih jalan yang menabrak-nabrak. Jadi sangat masuk akal. Kalau Allah Ta'ala itu memberikan balasan, sangat masuk akal. Sesungguhnya itu hanyalah merupakan buah dari perbuatan-perbuatan ingkar orang itu. Buah. Jadi siksaan itu buah dari adanya amal buruk yang ditanam oleh manusia. Jadi kalau yang ditanam itu adalah kebaikan-kebaikan, bagaimana mungkin akan muncul pohon-pohon keburukan? Oh, tidak. Tidak demikian. Jadi kalau kita menanam benih-benih kebaikan, munculnya adalah pohon-pohon kebaikan. Tapi kalau kita menanam benih-benih kekelaman, yang muncul adalah gelap gulita. Dan orang siapapun akan tersiksa dengan gelap gulita itu. Orang tidak usah di alam rohani, di alam nyata saja ya. Kalau kita itu dikepung, dilingkupi oleh kegelapan, sulit untuk melangkah, itu sulit. Di alam nyata loh. Ini kan bisa nyampe di sini karena ada peran cahaya, toh. Cahaya motor, cahaya lampu-lampu. Coba kalau tidak ada, tersaruk-saruk, menabrak-nabrak itu. Apalagi cahaya petunjuk, begitu sangat penting, begitu sangat diperlukan cahaya petunjuk itu. Orang bisa mulus melangkahkan kaki rohani kepada Allah Ta'ala kalau sudah jelas bahwa tujuan hidup orang itu Allah dan orang itu sudah menyaksikan alamat yang akan dituju. Bisa itu, gampang, cepat gitu loh. Tapi kalau masih spekulasi ya, masih berjalan di antara gelap dan terang, kadang terang, kadang gelap, itu ketika gelap berhenti, itu nggak nyampe-nyampe itu. Wa idza azlama alaihim qamu.
ketika mereka itu dikuasai kegelapan, mereka berhenti. Mematung, berdiri begini. Jadi ketika sudah ada cahaya kilat, cahaya rembulan, baru mereka berangkat. Betapa sangat membutuhkan adanya cahaya. Kalau cahaya lahiriah kita butuhkan, apalagi cahaya rohani, lebih kita butuhkan cahaya rohani itu. Nah, kalau orang sudah kufur terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala, maka wajar Allah akan memberikan balasan terhadap adanya kekufuran itu. Wajar. Karena sesungguhnya buah dari kekufuran itu adalah buah dari biji-biji yang ditanam oleh mereka sendiri. Jadi karena itu, untuk orang-orang yang tidak menanam benih-benih kegelapan, maka orang itu secara otomatis akan mendapatkan cahaya petunjuk. Dan ketika mendapatkan cahaya petunjuk, otomatis orang itu tidak terbakar oleh neraka. Kenapa? Neraka itu cocok untuk orang-orang yang menanam benih-benih kegelapan. Jadi karena menanam benih kegelapan, maka dicahayai oleh api yang mensucikan. Jadi api neraka itu mensucikan lah. Mensucikan apa? Mensucikan dosa-dosa umat manusia. Karena itu ketika sudah sampai kepada batas sucinya, dikeluarkan orang-orang itu dari api neraka kalau sudah suci. Nah, atas dasar pemahaman seperti itu, seorang imam mazhab ahli fikih yaitu Abu Hanifah, ya, itu berpendapat bahwa matahari itu dengan panasnya di siang hari, dengan terangnya di siang hari, bisa menyucikan benda-benda yang najis. Misal ya, kasur habis diompolin oleh anak-anak, itu dijemur di siang hari sampai akhirnya kering, sampai akhirnya anget atau panas kasur itu suci kata Imam Hanafi. Kenapa? Karena panas itu menyucikan. Terus dianalogikan dengan adanya api neraka yang menyucikan dosa-dosa. Padahal najisnya dosa-dosa itu lebih mughalladhah ketimbang ompolnya anak-anak. Masih bisa suci. Apalagi jangan ompolnya anak-anak, cukup suci dengan sinar matahari. Jadi enak ya. Dalam hal ini, terutama bagi yang punya anak-anak kecil, itu ya, itu enak ikut mazhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi dijemur saja sudah suci. Karpet ini misalnya najis, dijemur. Setelah itu digebuk-gebuk suci. Nah, di dalam pandangan Maulana Rumi ya, kau lihat katanya, betapa karena saking kasih sayangnya seorang, kasur orang itu kemudian digebuk. Agar apa? Agar terbebaskan dari kekotoran. Jadi menggebuknya seseorang terhadap kasur yang dimiliki, yang dijemur di siang hari itu atas nama kasih sayang. Biar kasurnya bersih dari debu-debu. Sama, ketika Allah Ta'ala membakar orang-orang di neraka, itu wujud kasih sayang yang ketika di dunia tak terpahami. Ya. Jadi ketika kasih sayangnya tak terpahami, maka dipaksa untuk dipahami dengan api neraka. Jadi kalau kelembutan Allah Ta'ala tidak kita terima, maka terimalah sikap kasarnya. Itu akan bisa kita pahami. Jadi karena itu, ketika kita disapa dengan halus dan lembut, respon. Nggak usah nunggu digebuk. Respon. Kalau nunggu digebuk, ya terpaksa itu, nggak ada pilihan lain. Jadi direspon. Allah Ta'ala mengajak untuk kita agar kita mendekat kepada hadirnya, direspon. Nah, kalau tidak direspon, diajak paksa nanti pakai bendungan. Mau apa? Ayo, mau balik apa enggak? Oh, enggak ada jalan lain kecuali balik. Sebab makin menjauh, makin dipentung. Jadi orang yang cerdas itu, yaitu apa? Merespon ajakan yang lembut, langsung direspon. Cerdas itu. Enggak usah menunggu adanya paksaan. Cerdas. Kalau orang masih dipaksa-paksa itu orang itu sesungguhnya karena bercampur kebodohan. Dipaksa, iya kan, bercampur kebodohan pikirannya. Tapi kalau yang cerdas tuh, dikasih kode saja langsung lari gitu loh ya. Langsung lari. Jadi karena itu burung-burung rohani yang setia mendengarkan panggilan ilahi langsung dengan secepat kilat nyampe.
Itu kesetiaan tingkat tinggi itu. Tapi kalau burung yang pura-pura nggak denger itu ya, dipanggil nolah, pentungnya aja itu. Nggak jelas itu. Pentungnya baru lari itu. Kenapa? Tahu artinya sakit itu apa. Bila fauti syai'in, Allah Ta'ala itu ketika memberikan balasan tidak ada yang tercecer sedikit pun. Nggak ada yang tercecer. Jangan dikira seperti manusia yang lengah itu ya, lengah. Kemudian cari kesempatan menghilang gitu ya. Nggak bisa kalau Allah Ta'ala. Allah itu tidak memiliki lengah sedikit pun. Serba terperinci, alimun khabir. Fa innallaha sari'ul hisab. Fa innallah, maka sungguhnya Allah Ta'ala sari'ul hisab, ialah sangat cepat hisabnya, pemeriksaannya sangat cepat. Jadi jangan dikira karena di akhirat itu orang jumlahnya bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, nanti akan lama gitu. Pemeriksaan akan lama-lama sekali, terus ada yang tidak kena periksa. Oh yang enggak. Ada yang bisa seenaknya kabur ke barisan lain itu. Ya enggak bisa. Tetap kena, nggak mungkin nggak kena. Sari'ul hisab, jadi cepat sekali. Bahkan serentak Allah Ta'ala melakukan adanya pemeriksaan, itu bisa. Nggak usah bertele-tele. La ya'zubu anhu ilmuhu, tidak lepas an ilmi, dari ilmu Allah Ta'ala, syai'un, apa sesuatu. Jadi tidak ada apapun yang tidak terpantau oleh ilmu hadiratnya. Tidak ada. Segala perbuatan kita, bahkan detak hati kita terpantau oleh hadiratnya. Karena itu kalau tiba-tiba ada kerentek di dalam hati yang menunjukkan adanya ketidaksopanan kepada Allah Ta'ala, langsung kita buang geleng kan, nggak benar ini, nggak benar. Kan kadang muncul itu suara-suara yang akan menyesatkan kita, akan menggoda kita, suara-suara nggak benar itu loh. Itu langsung kita hembaskan, jangan mau. Itu berarti apa? Itu berarti bisikan setan, jangan mau, jangan mau. Jadi kalau tidak sesuai dengan adanya kebenaran, biarpun itu muncul dari dalam hati, jangan ikuti. Makanya nggak benar ya orang yang mengatakan aku tergantung apa kata hati, kata. Iya. Kalau kata hatinya bagus, kalau enggak gimana? Iya, tergantung hatinya itu berisi nafsu, berisi setan, apa berisi malaikat, kan begitu. Tidak semua kata hati itu benar. Tidak semua kata hati itu benar. Syadidul iqab, Allah Ta'ala itu hebat siksanya, hebat. Sehingga dari saking hebatnya, langsung orang-orang yang kena siksa itu mengakui, iya, jenengan Allah Tuhanku, mengakui langsung. Jadi ketika kena siksa itu enggak ada yang masih ngeyel bandel, itu enggak ada. Misalnya diam saja, enggak ada. Liman angkara, Allah itu sangat hebat siksanya. Liman, bagi orang angkara yang mengingkari itu orang ayatihi, terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala, ba'da zuhuri haqqiyatiha, setelah tampaknya kebenaran ayat-ayat Allah Ta'ala itu. Jadi kalau sudah nyata petunjuk Allah tapi kemudian tidak digubris, itu sesungguhnya orang mencari jalannya sendiri untuk berhadapan dengan siksaan. Karena itu kemudian apa yang diinginkan itu berupa siksaan dikasihkan oleh Allah. Kau menginginkan pendungan ini ternyata. Ya udah, ini yang kau inginkan dari dulu di dunia, kan gitu. Jadi sesungguhnya orang yang ingkar itu dengan otomatis menginginkan pendungan sebenarnya. Menginginkan pendungan, orang yang ingkar. Mau apa? Enggak mau kan. Tolong seperti gitu. Oke, fa'in hajjuka, saya kira ini
yang saya sampaikan. Moga-moga forum ini, majelis ini, kajian ini menjadi wasilah bagi diri kita untuk mendapatkan berbagai macam kemanfaatan dan keberkahan, untuk mendapatkan limpahan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga hari-hari kita ke depan makin indah secara rohani dan kita berakrab ria dengan Allah Subhanahu wa taala, berguna bagi kehidupan sesama. Moga-moga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita senantiasa dianugerahi sehat wal afiat serta umur yang panjang, dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga negara kita ini, Indonesia ini, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam perpecahan dan pertikaian. Amin ya mujibus sailin wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada.